Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022-2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek perubahan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Berikut adalah nama anggota kelompok. Yang pertama, Gita Aulia Pratiwi, Nawangsi, Febi Talita Putri, dan yang terakhir, Dina Yuhara Oktavila. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam mencakup karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh anak. Sedangkan kodrat zaman mencakup perkembangan zaman tempat anak tinggal. Untuk itu, bentuk pembelajaran yang diberikan hendaklah yang berpihak dan memerdekakan peserta didik agar anak bisa berkembang sesuai dengan keunikan dan zamannya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, kami pun membuat sebuah proyek perubahan dalam hal pemanfaatan teknologi dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana hal ini masih sangat minim untuk diimplementasikan di dalam sekolah PPL. Berikut adalah deskripsi situasi pelaksanaan pembelajaran terkait proyek perubahan yang kami lakukan. Sebelum merencanakan dan melakukan proyek perubahan, kami melakukan observasi terkait ekosistem pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Dari hasil observasi tersebut, ditemukan bahwa bentuk pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum sepenuhnya berpusat kepada peserta didik, sehingga dibutuhkan perubahan agar pembelajaran yang diberikan bisa berpusat dan mengandung kemerdekaan peserta didik untuk bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah melakukan diskusi tentang proyek perubahan apa yang akan dilakukan, kami pun menentukan bahwa proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Proyek perubahan yang kami lakukan ini didasari oleh dari apa yang kami amati di SMA Negeri 5 Kota Jambi, bahwasanya pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah tersebut belum sepenuhnya memperlihatkan adanya diferensiasi berdasarkan karakteristik peserta didik dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Untuk itu, kami memiliki ide untuk melakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan teknologi pembelajaran interaktif di kelas. Dengan deskripsi kegiatannya adalah sebagai berikut. Untuk tahap persiapan, yang pertama kami melakukan observasi. Kedua, berdiskusi dengan guru pamong dan guru model. Ketiga, kami mencari referensi teknologi yang akan digunakan. Lalu yang keempat, kami membentuk kelompok belajar siswa sesuai dengan level kemampuannya. Yang terakhir, kami menyusun modul ajar yang akan kami gunakan pada proyek perubahan. Nah, ini adalah potret kelompok kami ketika melakukan diskusi dengan guru pamong dan guru bidang studi bahasa Inggris, yang mana guru bidang studi ini menjadi guru yang kami contoh. Kelas beliau juga kami pakai untuk melakukan praktik pembelajaran terbimbing. Pada proses diskusi ini, kami membahas mengenai referensi yang dapat kami gunakan untuk proses pembelajaran, juga tentang pembagian kelompok siswa. Nah, di sini pada saat proses diskusi, guru pamong dan guru modal tersebut banyak memberikan masukan kepada kami tentang bagaimana strategi yang dapat kami lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tahap persiapan, sekarang kami memasuki tahap pelaksanaan atau eksekusi. Nah, di awal pembelajaran di kelas 10.4 dan 10.6, kami mengajak siswa untuk bermain kuis menggunakan kahoot.it. Selanjutnya, kami mengajak siswa di kelas 10.4 dan kelas 10.7 untuk bermain game di website worldwall.net. Dari kedua website ini, kami mencoba mengajak siswa
untuk mengingat pembelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di platform tersebut. Kami bersama kelompok membuat sendiri pertanyaannya. Selanjutnya, setelah melakukan ice breaking menggunakan kuis interaktif dengan aplikasi Kahoot atau aplikasi Workbook.net, selanjutnya kami mengajak siswa untuk berdiskusi bersama mengenai materi yang dipelajari. Dalam proses diskusi, kami memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang mengajak siswa untuk berpikir secara kritis sehingga mereka bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kami memberikan gambaran materi yang mana siswa diarahkan untuk duduk secara berkelompok berdasarkan level kemampuannya. Hal ini bertujuan agar siswa yang dengan kemampuan kognitif rendah dapat merasa terpacu untuk menyelesaikan tantangan yang akan diberikan pada proses bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan tugas atau LKPD yang diberikan oleh guru. Tahap ini merupakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh kelompok di sekolah PPL. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan cara di dalam tugas atau LKPD yang diberikan untuk instruksi itu diberikan sama terhadap semua kelompok. Namun untuk teks, tingkat kesulitannya akan dibedakan sesuai dengan level kemampuan setiap kelompok. Setelah setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, selanjutnya guru dan siswa akan membahas bersama tugas yang telah dikerjakan setiap kelompok. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini dilakukan di akhir pembelajaran, yang mana berisi tentang bagaimana siswa mengungkapkan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran, dan bagaimana siswa mengungkapkan hal-hal apa saja yang telah mereka dapatkan dan hal-hal apa saja yang masih mereka belum pahami dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan proyek perubahan di beberapa kelas di sekolah PPL terkait dengan proses pembelajaran, hasil yang didapatkan yaitu pertama, melalui pemanfaatan teknologi seperti Kahoot, Wordwall, dan juga PowerPoint Canva yang sudah kami implementasikan, terlihat bahwa siswa itu lebih antusias dan juga semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa juga terlihat bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan juga lebih leluasa, dan juga siswa itu terlihat tidak terbebani karena tingkat kesulitan dari tugas yang kami berikan itu disesuaikan dengan level kemampuan setiap kelompok. Dapat disimpulkan bahwa proyek perubahan yang kami lakukan di sekolah PPL terkait dengan proses pembelajaran yang masih sangat minim diimplementasikan oleh guru yaitu pertama, pemanfaatan teknologi di dalam kelas seperti teknologi Kahoot, Wordwall, dan juga Canva. Yang kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tadi pemaparan tentang proyek yang kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.